Sempet nggak sih Kak, misalkan Kakak lagi jalan terus ngeliat gitu, kayak dia minta bantuan apa gimana gitu. Pernah kemarin pas Lebaran, malam takbiran malah. Jadi teman apa ya namanya? Teman gaib atau apa sih namanya itu hitungannya? Dulu pernah. Jadi Kayaknya gue pengen tutup ke orang-orang yang paham gitu. Pernah nggak sih? iya, iya. Gue nyari orang yang Tapi menurut Kakak itu sebenarnya ketika orang udah ngebuka seperti itu, apakah bisa tertutup apa enggak menurut Kakak? gue sih 50-50 ya, antara Hmm. bisa dan enggak. Halo para ghoster, balik lagi sama gua Suma Senjaya dengan tim Phil Ghost, yaitu siapa? Billy Feriansyah. Gua Amelia Sriwidiati. Ya emang sering gitu ini kita apa adanya dan kita berkolaborasi dengan bintang tamu yaitu siapa Kak? Sifat ini. Nah, ya pasti kan kalau biasalah kita ini di sini kayak pengen ngobrol-ngobrol aja bersama KRC ini. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini di hal-hal di luar nalar manusia. KRC ini kan punya channel yang namanya apa sih Kak? Apa? Storyline ya, Storyline channel. Jangan lupa dia Nah, buat subscribe deh guys. konten Line Story channel tuh kayak apa sih Kak? Awalnya kita tuh mau bikin podcast gitu, tapi hanya podcast suara atau bisa biasa disebutnya kayak storytelling, bukan podcast juga berarti kan, storytelling aja, cerita-cerita. Storyline minta orang-orang yang punya kisah-kisah misteri atau kisah-kisah mistis untuk cerita langsung ke kita dan kita tampilin dalam bentuk suara. Tapi dengan berjalannya waktu, gue sendiri yang megang storyline, gue pengen coba untuk turun ke lapangan untuk ngeliat, pengen nyoba-nyoba awalnya, pengen nyoba-nyoba karena gue udah sering nonton gitu kan untuk channel-channel orang yang horor-horor kayak gitu. Gue pengen deh coba sendiri kayak mana sih rasanya gitu. Dan untuk gue sendiri pribadi, gue tuh orang-orang ya untuk explore gitu. Tapi kalau gue sendiri pribadi dibilang pemberani, enggak. Gue penakut, jujur gue penakut. Tapi gue penasaran gitu dengan hal-hal yang kayak gitu kan. Karena memang dari kecilnya sendiri pun udah disuguhkan dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, sekalian nyebur gitu, sekalian basah, kenapa enggak gitu. Berarti lebih ke ceritanya tapi ke tempatnya langsung ya Kak ya? Ya, ke tempat langsung dan penelusurannya nggak malam tapi di siang hari. Mungkin menurut orang kenapa mesti siang-siang, emang ada gitu kan siang-siang. Ya ada, kalau ditanya ada ya ada. Tapi storyline channel ini udah berapa lama Kak berjalan? Kalau untuk buat channelnya ini dari tahun 2016, tapi aktifnya itu baru pertengahan atau mau akhir tahun 2019. Itu awalnya belum ada apa-apa, cuma kita tuh pengen coba ke sejarah gitu, karena untuk gue pribadi sendiri gue suka dengan sejarah gitu. Karena gue setiap datang ke museum, khususnya museum gitu, selalu kayak mendapat cerita, oh kayak gini, oh kayak gini gitu. Tapi gue ngerasa kayaknya kok peminatnya kurang gitu, peminat untuk sejarah itu kurang. Jadi kalau sejarah ini yang agak horor, agak lebih serem, gimana? Gue coba horornya, sejarah horor, sejarah misteri istilahnya. Biasanya kan kalau apa sih namanya, kalau penelusuran ke tempat-tempat itu kan yang tadi dibilang kan malam ya kayak, apakah siang juga bisa menampakkan sesuatu atau gimana Kak? Kalau siang menampakkan sesuatu memang enggak gitu. Kalau untuk gue pribadi ya, nggak tahu nanti untuk orang lain yang bisa di luar sana gitu. Tapi kalau untuk gue pribadi, sampai detik ini gue nggak ngelihat mereka memang. Tapi gimana gue bisa melihat
maksudnya gue bisa ngasih tahu energinya mereka gitu, energi mereka yang bentuk energi mereka yang bisa gue lihat gitu. Misalkan malam harinya dia seperti ini, ketika ketemu siang ya itu yang gue lihat bentukannya, ya walaupun nggak secara kasat mata kayak kita ngelihat sesama manusia gitu kan. Kalau Hologram ya. kalian penelusuran malam hari ngelihat sosok, dibilang hologram juga enggak, tapi kayak kayak gini loh, kayak lu duduk di kursi gitu, lu duduk di kursi, kalau dari kursi kan pasti berbentuk ya, berbentuk orang duduk. Ya, Kalau ya. itu di malam hari seperti itu bentuknya, siangnya tuh seperti ya sisaan bekas mereka ada di tempat itu gitu. Tapi itu kan kakak kan siang hari nih ya, datang ke tempat-tempat seperti itu. Ya mungkin intensitasnya nggak setajam di malam hari. Ada nggak sih Kak interaksi langsung gitu atau kejadian yang emang kayak ngebekas banget nih di kakak, bahkan bisa sampai rumah tuh masih ngebekas aja gitu? Ada nggak sih Kak? Kalau interaksi enggak, atau bisa dibilang gue menghindari interaksi seperti itu gitu. Kalau untuk yang membekas sampai bikin gue yang wow gitu ya, ada gitu. Waktu gue penelusuran ke daerah Magelang, itu ada di sebuah bekas pabrik air mineral gitu. Itu memang tempatnya kalau bisa dibilang dari gue masuk ke tempat itu aja gue udah pengen takut gitu, gue udah pengen udah yuk gue nggak jadi ke sini, gue mau pulang kayak gitu. Dan gue paksain gue pengen tahu apa sih yang ada di sini. Ya yang pertama yang gue temuin itu sosok genderuwo yang pertama, yang kedua sosok siluman ular, dan memang mereka nggak seagresif yang langsung nyerang atau segala macam, enggak, tapi mereka hanya yang mengawasi karena memang mereka khusus untuk mengawasi tempat itu gitu kan. Terus juga sosok ini yang bikin gue sempat ketar-ketir, yang bikin gue ketar-ketir tuh sosok Wewe Gombel. Wewe Gombel. Jadi ketika gue mencoba, ada di channel gue ya, kalau kalian mau nonton, ada di namanya bekas pabrik air mineral, itu ada di satu lokasi, satu spot, itu di kamar mandi. Siang-siang itu tengah jam-jam 11 lah, melakukan penelusuran jam 11 siang. Itu memang kamar mandinya itu nggak kena cahaya matahari, lembab, itu gelap. Ketika gue bilang di sini ada sosok seperti Kunti, gue nggak bisa begitu jelas melihatnya, tapi gue ngeliatnya seperti sosok perempuan. Ketika gue selesai ngomong itu, dari dalam kamar mandinya itu ada perempuan ketawa. Padahal jelas-jelas di situ nggak ada manusia, kecuali gue di situ yang menjelaskan. Di situ ada, ya udah, setelah gue bilang, oh kalau di sini ada sosok ini, gue langsung diketawain. Oke, dari situ gue udah kita cabut gitu. Gue nggak berani lagi untuk ngomong ngapain. Karena Itu memang suaranya dari jelas awal banget gue apa enggak menjadi Kak? kaki di tempat itu, jelas. Ya, gue nggak ngerti ya. Kalau kata orang kan kalau suara itu jelas berarti Jelas jauh. suara itu jauh berarti dia dekat gitu kan. Kalau suara itu dekat berarti dia jauh kayak gitu. Nah itu suaranya pelan tapi jelas, ketawa gitu. Apa iya dia dekat di, apa iya berarti dia ada di situ gitu kan. Nah pokoknya setelah gue bilang, gue langsung mundur, habis itu dia ketawa. Nah di situ yaudah gue nggak mau lagi memperpanjang masalah dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang lumayan bikin gue yang sampai detik ini gue bilang, oh gitu, ada ternyata memang gitu. Gue bukan yang percaya nggak ada mereka,
apa ya, kalau kita belum dibuktiin kita kayak masih Iya. setengah-setengah kan. Ya. Tapi kalau kita udah entah kita ditampakin, entah kita diapain, baru oh ya udah bener kayak gitu sih. Itu yang bikin sampai sekarang gue yang gue Oke. gue nggak tahu Pernah- lagi, pernah nggak sih, speechless, gue nggak ngerti lagi. Lu pernah nggak sih Kak ngelihat sosok itu secara jelas, entah waktu kecil atau gimana gitu, pas kapan? Kalau kalau kecil jelas, untuk melihat jelas itu pernah. Jadi waktu itu rumah gue tuh depan terasnya itu adalah ambulan parkir gitu kan. Di teras rumah gue ada ambulan parkir, dan gue itu masih kecil banget lah, TK gitu kan. TK itu yang masih berbekas sampai dan bikin trauma sampai sekarang itu. Jadi gue awalnya nggak tahu, tiba-tiba gue ada di belakang mobil ambulan yang udah dibuka pintu belakangnya, dan di dalamnya itu gue ngeliat ada sosok laki-laki, mukanya itu rusak, berdarah, terus menyeringai ke gue gitu, kayak nakut-nakut, dan gue ngejerit di situ. Ada berapa tiga sosok? sosoknya, tiga, ada dua satu sosok ada di kap mobil, dua sosok lagi ada di dalam mobil, Sama semua? hancur sama. Sama. Dia lengkap, badannya lengkap kayak manusia gitu, sama semua, mukanya aja yang hancur, serem gitu. Dan sampai detik ini, hari ini pun gue kalau ada ambulan atau gue ngedengar suara ambulan dari jauh aja, gue tahu itu suara ambulan gitu. Gue akan entah gue ngumpet atau entah gue bakal tutup kuping gitu, saking traumanya gue ngeliat kayak gitu sampai sekarang. Selain itu ada sosok lain nggak yang kelihatan jelas juga gitu, entah waktu SMP Sosok atau pocong, sosok kunti, itu yang gue lihat. Itu di kunti atau pocong itu ada di sumur gitu, di rumah warga. Dia ada, jadi di dalam pekarangan rumah itu ada sumur dan pohon besar. Gue lagi main sama teman-teman, terus kita bilang, yuk lu berani nggak buka? Itu bukan TK sih, udah SD kalau nggak salah. Gue bilang, yuk kita berani nggak buka, tutup. Jadi sumur itu udah nggak kepake sebenarnya. Terus ditutup kayu. Terus gue bilang, lu berani nggak buka ini, kata gue gitu. Terus mereka bilang, ya udah lu aja yang buka. Teman gue dua cowok, gue sendiri perempuan. Jadi kita bertiga. Terus gue buka itu tutupnya, dan gue ngelongok gitu dong ke dalam. Gue ngelongok ke dalam, itu ada pocong bertumpuk gitu, sama kayaknya kayak kunti sih, tapi gue nggak begitu jelas gitu. Tapi pokoknya banyak gitu. Langsung dari situ gue kabur. Bisa ngelihat sosok-sosok seperti itu gitu. Dari Pas umur kapan? berapa? Ya dari umur berapa? Sorry. Kalau dari TK itu umur berapa sih? Kira 5 tahunan lah ya. 5 tahun. Oh, oke, 5 tahun ya, Kak. Kadang ada nggak sih kayak teman-teman kakak tuh, misalkan orang-orang yang nggak paham hal-hal seperti itu gitu, hal-hal seperti gaib, misalkan kakak lagi jalan kayak kakak kaget, terus temen lu kenapa sih, lu halu apa gimana, sempet ada yang kayak gitu nggak sih teman-teman kakak? Ibaratnya kita jadi pembeda gitu. Kalau gue dulu nggak pernah yang langsung ngasih tahu ya, maksudnya itu apa gitu. Oh, gue ngeliatin, gue nggak pernah ya, gue masih mendem, gue masih yang kaget sendiri gitu, penasaran sendiri gitu. Sampai ya udah gitu, jadi gue nelen aja sendiri. Mau nanti kalau ada yang nimbrung ngomong, baru gue ikutan. Tapi kalau nggak ada yang buka omongan, gue nggak mau ngomong gitu. Ya gue juga pertama gue nggak mau nakut-nakutin gitu kan. Terus ya udahlah, mungkin gue aja juga gue yang halu gitu kan. Gitu aja. Sempet nggak sih Kak, misalkan kakak lagi jalan terus ngeliat gitu kayak dia minta bantuan apa gimana gitu? Pernah, kemarin pas lebaran, malam takbiran. Jadi ceritanya jam-jam 8 lah, jam-jam 8 takbiran itu kan rame kan. Sampai malam kan rame. Nah, jadi gue naik motor nih gitu, naik motor terus di pinggir jalan tuh kok gue bilang gini, mereka pada rame, justru malam takbiran tuh rame gitu dalam hal
tanda Hmm, kutip oke. rame gitu. Mm. Gue ngeliat di pinggir jalan, terus mereka yang kayak apa ya, kayak sedih gitu, kayak gimana lah gitu. Terus gue nggak nanya kenapa, gue nggak ngajakin terapi. Jadi gue lagi naik motor aja lagi jalan, dia di pinggir jalan kayak gitu. Itu tapi balik lagi gue pastiin ini manusia apa bukan, orang apa bukan kayak gitu kan. Terus gue sempet yang ngeliat di di pinggir jalan, nanti di tengah jalan mau lewat dianya terus segala macam kayak gitu. Malah gue pikir kok malam takbiran rame kayak gini-ginian kayak gitu. Tapi kalau sampai yang gue berhenti terus nanya ini apa enggak kayak gitu, nggak kayak gitu juga, gue nggak seberani itu. Tapi pernah nggak sih Kak, kayak misalkan Kakak kan tadi sempat lagi jalan, terus ada yang mau ngikut Kakak lah ibaratnya, jadi teman apa ya namanya? Teman gaib atau apa sih namanya itu hitungannya? Dulu pernah jadi daerah Tangerang itu, gue kan dulu pernah tinggal di Tangerang di daerah Ciledug ya. Terus gue pernah kerja di daerah Serpong. Itu kan gue pernah kerja pulang malam, ceritanya dapet pulang jam 10 apa jam 11. Pernah gue lewat daerah suatu komplek. Gue boleh sebutin nggak kompleknya? Boleh. Bebas, terserah. Boleh. Kalau lu tahu orang Tangerang, lu tahu atau daerah Haraya, tahu kan daerah Haraya tuh, ya kan? Itu jalanannya tuh panjang tuh di aspal gitu kan. Gue bawa motor sendiri, terus tiba-tiba motor gue nih belakang gue tuh jam 10 jam 11 udah sepi jalanannya. Terus gue pulang sendiri, gue nggak bonceng siapapun gitu. Gue jalan naik motor gitu, gue ngeliat spion, kaca spion gue kok di belakang kayak ada gue bonceng orang, kayak bonceng gitu kan. Gue lihat gitu, ini kayak ada baju gitu di belakang gue gitu, kayak gue lagi bonceng. Gue liat spion kanan, spion kiri, iya gue kayak lagi bonceng orang. Tapi setelah keluar dari komplek itu, pas gue keluar udah nggak ada, udah hilang gitu. Tapi kalau sampai ke rumah sih enggak. Paling gue sampai rumah ya udah cuci kaki, cuci muka apa segala macem gitu sih, bersih dulu gitu. Tapi kalau sampai yang berhari-hari nempel di gue sih alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gitu. Tapi kalau untuk diisengin atau di kayak gituin sih pernah. Diisengin tuh seperti apa Kak? Diisengin tuh bukan yang ya paling sekelebat lewat apa segala macam gitu, nyium bau amis, bau darah atau bau harum, bau parfum kayak gitu-gitu lah paling. Terus ada tiba-tiba dingin di tengkuk, atau tiba-tiba hawanya tuh kok kita di tempat panas gini nih, tiba-tiba dingin gitu, kayak di puncak gitu loh, bau amis, bau darah. Nah, Nah, semua kalau bau-bau kayak gitu tuh biasanya apa sih Kak? Kayak bau amis, bau kentang, wangi Bau apa? ubi, bau singkong Bau ubi, bakar. bau singkong bakar, atau enggak bau melati. Ya, itu tuh pernah. Tapi nggak tahu. Alhamdulillah nggak ketemu sosoknya sih, cuma bau bakar-bakar gitu doang sih. Nah, Bau kentang. Ya, kentang rebus. ya itu biasanya Pernah. sosok apa sih? Kalau yang gue tahu sih cuma kalau kentang rebus, apa ya? Kalau kentang rebus genderuwo ya. Genderuwo, iya. Gue sih nggak tahu. Ya. Katanya gitu singkong sih, bakar, kentang, singkong, apa itu yang berhubungan dengan umbi-umbian kayak gitu. Gue malah lapar gitu. Sama Kak, sama. Malah lapar dia. Takutnya nanti ada bau begituan, tiba-tiba dia pengen makan. Dimakan. Setan kabur. Iya, kentang rebus kok. Kentang rebus kan enak kan? Iya. Oke Kak, tadi kan sempet Kakak kayak misalkan ngerasain apa sih namanya, dingin apa gimana gitu. Tapi ketika di rumah kan biasanya ya setiap rumah tuh ada apa sih namanya, ngejaga apa? Ngejaga yang nunggu lah. Nah, pernah nggak sih Kak di rumah tuh diganggu atau gimana gitu? Pernah. Jadi dulu tuh gue tinggal di Bogor sekolah gitu kan.
di daerah Bogor. Rumahnya banyak ya Dan sih. iya, Iya, pindah-pindah. Udah kayak Rumah keong. gua Rumah Udah kayak keong. Biar gak terlalu Gua serius. pernah- Mhm. itu kan masih sekolah itu kan rumahnya. Iya. Jadi dulu tuh tinggal sama nenek sih, sebenarnya bukan rumah gue sendiri, tinggal sama nenek gitu. Jadi rumahnya itu mau dipasang keramik. Nah, giliran di kamar gue nih dipasang keramik, otomatis gue tidur di ruang tamu, di ruang TV gitu kan, gue tidur. Terus pintu kamar gue, jadi dulu tuh rumah itu dijadiin kos-kosan. Gitu. Mhm. Jadi kamar gue belakangnya ini kos-kosan, kamar kos-kosan gitu. Nah, pas lagi dipasang keramik itu gue tidur di luar, gue tidurnya tuh munggungin kamar gue nih, gue jadi ngadepnya munggungin kamar gitu kan. Kamar gue kan terhubung sama kamar kos-kosan, jadi pintunya dibuka semua gitu, jadi kelihatan kan. Tiba-tiba pas sekitar jam 2 atau jam 3 pagi lah gitu, gue tuh tidur di luar tuh nggak bisa tidur, bukan karena apa-apa ya, karena gue juga takut kan tidur sendiri gitu. Jam 3 pagi gue belum tidur, besok harus sekolah gitu kan. Pas gue nengok dong ke kamar, pas gue balik badan gitu ke kamar, ada yang lewat putih ngambang, dia lewat gitu, tapi cepet, tapi jelas gue ngeliat lewat aja. Gue mau kayak gini deh, fix gitu. Gue yang Persis. aduh, Persis. nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur ya kan, ngeliat kayak gituan, udah keringet dingin. Lo tau lah Bogor kalau malam dingin kayak apa. Terus gue udah keringetan, gue tutup muka pakai bantal. Gue berharap cepet-cepet pagi, minimal nggak usah cepet pagi lah, cepet kedengar suara azan subuh. Itu langsung gue bisa tenang. Setelah dengar azan subuh gue baru bisa tidur. Dan jam 6 pagi gue harus udah bangun. Itu gara-gara ngelihat sosok itu doang gue. Ya, gue bilang, aduh, gue bilang, ternyata di belakang tuh ada sumur kan, di rumah nenek gue tuh ada sumur, tapi udah ditutup pakai semen lah, jadi udah nggak kepake. Dan si Eneng itu tinggalnya di sumur itu gitu, nggak ganggu, tapi ya lumayan Nampakin. Lumayan bikin setengah jam 3 pagi dong. Gue bilang. Mantap ya. Mungkin dia juga nggak sengaja kali kayak. Iya kali ya, nggak sengaja. Terus gue ngeliat gitu. Terus yang salah siapa? Gue gitu ya. Yang salah pintunya nggak ditutup. Iya. Aduh, gue bilang, deh. Oke Kak, ngomong. Bikin... Oke Kak, tadi kan Kakak ngomongin ngelihat sosok seperti itu sampai Kakak tuh susah tidur lah, sampai nungguin Kakak tuh azan. Tapi Kakak sendiri dengan punya kemampuan lebih itu bisa melihat sosok-sosok seperti itu, ngerasa risih nggak sih? Ngerasa terganggu? Apa gimana gitu? Pengen mendalaminya. Nah, iya itu. Kalau Kakak sendiri gimana? Kalau ditanya sekarang, karena sekarang ini makin lama makin jelas ya. Dulu nggak pernah sejelas ini gitu, tapi makin lama kesini dibilang risih karena lo datang ke suatu tempat yang gue nggak tahu gitu, tiba-tiba ada aja ngeliat aja gitu kan, nongol aja gitu, dibilang risih gitu. Kalau untuk diperdalam kayaknya enggak, gue nggak, udah cukup aja sampai sini aja gitu, gue nggak mau yang bisa ini nggak sih Kak, bisa ngontrol nggak sih, maksudnya ngontrol di saat lu pengen ngelihat atau enggak nih? Enggak, ini kebuka aja terus-terusan, gue nggak bisa yang namanya gue nggak mau ngeliat gitu, nggak bisa. Kalau gue ya udah kebuka aja, tapi ya balik lagi ke gue gimana untuk tutup bukanya, gue nggak bisa, atau mungkin ya karena gue nggak mau memperdalam, jadi gue nggak mau pelajari kayak gitu. Oke Kak, sempet nggak sih Kak kan ngerasa tuh udah kayak ngerasa kebuka tuh bisa ngelihat hal-hal gaib gitu, pernah nggak sih ngerasa kayaknya gue pengen tutup ke orang-orang yang paham gitu, pernah nggak sih? Iya, gue nyari orang yang istilahnya satu frekuensi sama gue gitu ya, karena gue balik lagi ngomong, kalau lu
lo percaya nggak sih dengan hal yang seperti itu gitu. Nanti kalau gue cerita kayak gini nanti lo nganggap gue halu nggak sih Iya, gitu iya. kan kita kan bisa dibilang kayak lu kayak punya dunia sendiri kayak gitu. Iya, Nah, betul sekali. gue makanya pengen kalau ngobrol dengan untuk hal-hal seperti ini Dengan orang yang paham juga. ya minimal nggak usah paham lah, minimal tertarik, sama-sama tertarik gitu dengan hal yang kayak gini. Kalau paham mungkin akan lebih beda lagi kelasnya gitu. Tapi kalau untuk yang sama-sama tertarik, minimal gue nggak gila. Aja sih. Iya, Gue masih waras gitu kan. Oke, berarti emang gue nggak gila atau apa yang gue lihat selama ini memang benar gitu. Jadi kan kakak kan sempet kayak ngerasa tuh pengen ditutup aja gitu, tapi udah ketemu belum sama orang yang pengen nutup hal-hal gaibnya gitu? Enggak. Belum? Enggak ada. Karena gini, karena gue dari awal niat gini tuh bukan yang sengaja bukain dong gitu. Enggak. Jadi gue mau nutup pun untuk gue sendiri bingung apa yang ditutup. Karena dari gue sendiri gue nggak minta dibuka gitu. Karena udah bawaan, ini dari anugerah. alam ya, dari alam. Udah anugerah Dari alam tanahnya. sendiri ya balik lagi nanti kayak gimana selesainya gue gitu untuk ngeliat hal-hal kayak gini. Tapi menurut kakak itu sebenarnya ketika orang udah ngebuka seperti itu, apakah bisa tertutup apa enggak menurut kakak? Gue sih 50-50 ya, antara bisa dan enggak. Karena yang gue rasain gini, ketika gue rajin ibadah, ketika gue rajin sholat dan segala macam, gue jauh dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika gue mulai sedikit, misalkan kalau nama perempuan kan adalah masalah untuk ya kan kayak gitu. Itu jeda seminggu aja, seminggu gue nggak yang namanya gue nggak sholat atau gue nggak puasa atau segala macam, ada aja yang kelihatan. Tapi giliran gue yang rajin atau 5 waktu gue taat apa segala macam, gue jauh dari itu gitu. Jadi mungkin penutupannya gue tuh dengan cara yaitu berbanyak ibadah gitu doang sih. Kalau untuk selama ini yang gue pelajarin ya, selama ini yang gue pelajarin ya begitu doang, dengan cara gue perbanyak ibadah, dengan perbanyak baca-baca Al-Quran dan segala macam kayak gitu doang. Tapi kalau ketika gue udah 7 hari atau adalah masa itu, ya balik lagi, gue ngeliat lah ini, gue denger lah itu, gue nyium bau lah apa sih kayak gitu lagi sih. Jadi kalau gue dibilang bisa ditutup apa enggak ya 50-50 antara bisa dan tidak gitu. Mungkin sekarang lebih kayak ya udah jalanin aja dulu gitu kali ya Kak. Jalanin aja dulu lah gitu, asal enggak membahayakan, it's okay gitu, kenapa enggak, udah jalanin aja gitu. Ya hitung-hitung pengalaman lah gitu. Menarik juga. Nah, tadi kan kakak sempet kayak yang penting nyari aman aja lah ya. Ya kan, kakak bilang tadi sempet yang penting yang aman-aman aja lah, jangan sampai ke kakaknya gitu. Tapi pernah nggak sih ngalamin ketika tadi itu kakak proses syuting, kayak ngalamin ke kakak gitu kayak sampai sakit atau diserang secara gaib gitu, kenain serangan gitu? Kalau selama proses pernah ada itu waktu di mana ya? Jadi habis dari bekas rumah sakit di daerah Kaliurang juga gitu. Itu nggak nyerang sih sebenarnya, tapi karena energi mereka, jadi di rumah sakit ini sebenarnya kosong, tapi masih aktif ya, dalam tanda kutip masih aktif. Dan itu energinya mereka yang aktif nyedot energi gue di situ. Jadi mereka ada yang kaki gue lah diglendotin, terus mereka lah ada di pundak, di punggung gitu, jadi merasa aduh capek, aduh sakit kayak gitu. Dan itu bikin setelah pulang dari situ itu lumayan bikin migrain kepala, sakit kepala semua gara-gara itu gitu. Baru netralisir sendiri, pembersihan sendiri gitu. Jangan sampai masuk ke rumah. Nggak apa-apa lah badan kita yang sakit, yang capek, asal
pas nyampe rumah ya udah bersih. Kita mau tidur apa segala nggak digangguin gitu. Kakak kan bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu kan. Biasanya hal-hal yang seperti itu identik dengan kesurupan. Kakak pernah nggak ngalamin kesurupan kayak gitu? Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah namanya kesurupan, karena apa ya, gue juga nggak tahu ya awalnya kesurupan tuh kenapa gitu. Gue sampai detik ini pun gue ngeliat orang kesurupan kayak ya gue nggak bisa komentar ya, maksudnya kesurupan seperti apa sih kesurupan itu gue nggak tahu gitu. Untuk mediasi atau kesurupan perbedaannya kan udah jelas. Dan kalau untuk diantara ditanya antara mediasi atau kesurupan, untuk dua-duanya sampai sekarang detik ini nggak pernah ngalamin. Jadi yang cuma namanya melalui untuk cerita doang dijadi, biar tahu. ya untuk dijadiin mediator atau sengaja dimasukin atau kesurupan secara sendirinya kesurupan atau sengaja dimasukin sampai detik ini sih belum. Tapi ya, mau jangan Kak. sampai. Tapi mau. baru tadi gue bilang jangan sampai. Waduh, telat mau motong nggak enak. Paksa Sum. Paling mungkin lebih pengen ngerasain aja kali gitu ya. Cuman sampai mediator sih belum sampai tahap itu gitu ya. Nggak berminat. Jadi kalau Anda buka lowongan untuk jadi mediator atau apapun, saya tidak akan mengapply. Aduh. Kasih. Oke Kak, sempet nggak sih kayak misalkan Kakak lakuin penelusuran tuh kadang-kadang mungkin kita nggak tahu ya, kita udah ngelakuin pembersihan tapi ketika di rumah ada rasa takut nggak sih nanti bisa ketempelan ke keluarga atau gimana? Ada rasa takut itu nggak sih Kak? Tempelan enggak sih, nggak ada sampai rasa ke situ, nggak, maksudnya walaupun ketempelan insya Allah gue tahu gitu, jadi nggak nyampe yang sampai ke badan, nyakitin badan apa segala, nggak. Untuk rasa takut ya kita itu konsekuensinya ya, konsekuensi kita ke sana. Iya. Gitu. Jadi kalau lu berani ke sana ya inilah konsekuensinya gitu aja. Oke, kayaknya Kak segitu aja ya cerita-ceritanya. Ada yang mau tanya lagi? Bill? Jadi kayaknya gimana ya? Ngantuk dia. Padahal Oke, kalau Kak. tidur sampai pagi. Iya, dia nggak tahu, capek kerja. Pagi ini kan kerja Kak, lagi istirahat tuh. Jam 6 masuk lah. Ya udah itu. Nabung ya buat nikah ya. Oh. Nabung buat nikah. Kak, kayaknya itu mah diomongin di belakang layar aja dah. Iya. Siap. Masih on cam. Oke, kayaknya segitu aja buat kalian nih yang pengen tahu konten dari KRC. Kalian coba cari aja namanya apa Kak? Storyline channel atau enggak ketik nama gue aja RC Pratiwi, di situ udah ada. Ada IG-nya nggak nih Kak? Atau nanti masukin aja di deskripsi pokoknya. IG-nya lagi proses aja, proses pembuatan dulu. Iya. Coming soon. Siapa tahu kan para buaya pengen follow KRC kan? Nama IG KRC apanya? Nama Instagram. IG gue. Iya. IG gue Queen RC. Queen. Nanti ada di layar, kalau nggak di deskripsi ada nanti ya. Pokoknya ada ya di layar aja. Di deskripsi ada. Nyusahin editor. Oke, itu tadi kan pengalaman KRC sama. Oke, kan tadi ada dari pengalaman KRC itu sampai lihat hal-hal gaib kayak gitu tuh. Buat kalian yang penasaran langsung cek aja tuh channel YouTube-nya. Dia tuh lebih kayak cerita storytelling tapi lebih ke tempatnya langsung. Mungkin biar merasakan tempatnya tuh seperti apa. Yang mau ngikutan ke lokasi juga itu boleh apa enggak? Boleh, kalau mau ikut ke lokasi boleh, kalau yang dia lebih untuk tahu. Yang mau ikut ke lokasi atau penasaran walaupun siang bisa langsung aja DM IG-nya KRC Queen apa tadi? Queen RC.
Queen RC, ya bisa langsung Hmm. itu di daerah mana? Yogyakarta, khusus Yogyakarta. daerah Yogyakarta. Khusus daerah Yogyakarta bisa langsung ketemu atau DM buat Kalau itu Filgos penelusuran. khusus daerah Tangerang kan. Ya, untuk Filgos untuk daerah Tangerang itu sekali. Kalau misalkan nanti ada yang daerah Tangerang pengen ke Jogja, itu didanain apa gimana, Kak? Itu mah namanya maaf. Oh Itu iya. kayaknya kita langsung Iya. ini ya. Kayaknya kita langsung Nah, gini dulu. nomor satu ya ke Siapa sana. dulu yang Didanain. iya. Siapa dulu mau penelusurannya siapa? Bagian sana apa bagian sini? Kalau mau di sini ya ditransportnya di sini. Oke kan, kalau misalkan nanti kita lagi main ke Jogja gitu, kita penelusuran bareng, boleh kali ya? Nanti kita tinggal atur jadwalnya aja kali ya. Boleh. Seru. Filgos Ratu Jogja. Oke, tungguin aja ya, siapa tahu ya kan. Next time ya. Amin. Doain aja. Oke, segitu aja lah. Jangan lupa Subscribe. Subscribe. comment and share. Share. Jangan lupa juga tuh notifikasinya biar kalian tahu Ya. updatean terbarunya ya. Jangan lupa juga ke channelnya KRC tuh. Nanti Di subscribe, di like, di subscribe, di komen, like, di komen tuh. nyalain loncengnya juga. Oke, segitu aja. Tetap di Filgos. Jangan takut. Jangan takut. takut.